dan untuk saya ini. Lalu jadwal abang kapan dikasih? Akhirnya Jumat kemarin itu saya, Bang, gimana ini? Kok saya belum dapat panggilan kapan? Ya, Bang penyidik, gitu kan. Akhirnya saya dikasih hari Jumat. Jumat minggu depan gitu. Terserahlah mau keramat atau apa, ya kan? Saya akan hadapi. Nggak ada itu ceritanya Jumat keramat. Rejim sekarang bukan rejim Joko Widodo lagi, ya. Sudah rejim Prabowo Subianto. Tentu ada perubahan, ya kan? Amin, 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 amin. Mana Yan? Oke, teman-teman, kembali lagi bersama Bali dan Langkah Update. Di mana ini sekarang? Kita sudah di Jogja, sudah disampaikan. Biasanya kita di Jakarta ya. Biasa 2 kita di minggu Jakarta. kemarin. Ada Cerita yang dulu istimewa. dong, nggak usah terlalu serius banget. Oke. Tadi pagi berangkat jam berapa nih? Naik apa? Kita berangkat jam 4 dari rumah ya, keluar rumah itu jam 4, Bang. Jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Oh, Naik terus kereta. jam berapa jadwalnya? Naik kereta itu jam 5.40. Oh. Kereta itu konten berangkat jam 5.40. Terus? Sampai di Jogja itu jam 12.30. Oh, jam 12.30. Siang dong tadi nyampe ya, Siang. bukan sore ya. Oh, Siang. jam 1. Terus kami menyusul ya kan dari Balige. Ya Mau kan? berangkat jam berapa balik? Berangkat jam berapa tadi ya? Jam 1-an juga ya. Bang, ini ada salam dari bukunya lebih dari 16 halaman. Untuk yang mata kuliah katanya. Lebih dari mata kuliah dong, ya kan? Ini ada buku lagi, nanti kita bahas. Terus dari Bali Bang? Terus kami kan nggak mungkin dari Balige ke Jogja naik kereta api ya kan? Naik kapal laut terlalu lama. Naik sampan lah kami tadi. Nyampe lah di sini tadi malam. Jam 7 ya. Jam 6, jam 7. Gitu, malam, ya kan? Gitu. Terus kalian langsung ini ya, check in dong ya. Iya, kita Ke hotel ya kan. Bang, banyak yang bertanya tentang buku, Bang. Oh nanti dong, sabar, kita Sabar, nanti kronologi kita bahas dulu. ini. Masalahnya kalau Mas Roy itu kan cerita kronologis banget. Saya Itu katanya. Udah. Perjalanan. Saya soalnya kalau Mas Roy cerita itu kan komunikator ulung. Saya pingin jadi seperti Mas Roy. Cerita, oh gitu. Semua orang juga pernah ya? Iya, semua juga pernah naik kereta. Soalnya ada askar, ada Nggak sabaran banget sih bro. Oke. Buku. Bang, Nih. kedatangan kita di Jogja bukan hanya buku, tapi ini nanti akan kita ceritakan. Kedatangan kita di Jogja itu ada 2 kegiatan besar. Pertama, yang utama itu soft launching Jokowi White Paper, tapi yang ada di kita ini bukan buku itu. Ini bagian saya untuk penyidik. Gitu ya. Nah, seperti apa nanti dijelaskan. Selain jadwal kegiatan launching buku Jokowi White Paper, ada juga Maklumat Jogja nih Bang. Kita mau bahas yang mana dulu nih? Bahas dua-dua aja. Kalau Maklumat Jogja kan kita cuma undangan aja ya kan, meramai-ramaikan. Bukan orator atau apa ya pengisi acara. Jadi ya kita ngerame-ramein gitu loh. Siapa aja nih Bang Mendukung lah. Maklumat Jogja? Katanya ada Ngarso Dalem. Persisnya Mas Roy kayaknya yang paham itu ya. Kalau saya nggak bisa jawab karena saya undangan doang. Kalau Maklumat Jogja besok jam 18 sore. Sore ya. Di hotel apa ya saya sebutkan. Nggak Itu usah lah. itu terbuka untuk umum atau undangan khusus aja? Ada undangan khusus dan media ya kan, media. Undangan khusus dan media. Jadi kita nggak bisa spill waktu, nggak bisa spill tempat Belum ya. bisa kayaknya. Udah pasti sih tempatnya. Kalau tempat udah pasti. YouTuber juga diundang, katanya sudah berkumpul YouTuber Jogja senusantara. Katanya Mas Roy sudah kumpul semua mulai kemarin bahkan atau Itu hari siapa ini. aja elemen-elemen yang berkegiatan di Maklumat Jogja itu Bang? Nah supaya surprise besok aja, live jam 6 sore ya, Jam 18 ya mulai. Mungkin persisnya habis maghrib lah acaranya. Sebelum jam 18 sore besok kita grand launching sudah dibuka sama undangan oleh Pak Roy Suryo itu di UC ya. Di situ ada ballroomnya atau apalah gitu. Di sampingnya restoran UC UGM itu ada sampingnya itu disitulah tempatnya disediakan untuk soft launching. Kalau ini kan punya saya sendiri ya. Soft launching itu dalam bentuk e-book dan dummy book. Gabungan dari tulisannya Pak Roy, saya dan Bu Tifa, RRT gitu ya kan. Itu kenapa
Apa yang membedakan karya abang, tulisan Bang Roy, Dokter Tiva, apa yang membedakan kenapa jadi satu buku? Kan masing-masing punya perspektif dan independensi penelitiannya sendiri, apa yang menjadi objek penelitiannya. Jadi saya kan nggak memerintah Pak Roy tulis ini, Bu Tiva tulis itu, ya kan, dan mereka berdua juga nggak memerintah saya mengatur-ngatur apa yang perlu ditulis, apa yang perlu dikaji masing-masing sesuai dengan gaya tulisannya sendiri. Jadi Gitu loh. karakternya beda-beda. Iya, jadi artinya nggak ada bohir yang memerintahkan kita, Pak Roy tulis ini, Bu Tiva tulis itu, Rismon tulis itu, nggak gitu. Jadi masing-masing independen, itulah yang membuat tuduhan bohir atau pendana itu menjadi tidak relevan. Ya, masing-masing ya. Makanya kalau mau dibantah ya bantah aja pihak sana gitu loh. Makanya saya menghilangkan diri kemarin setelah dari Jakarta pulang ke Bali G untuk spell check ini. Ya kan, spell check semua gitu ya kan, mana yang salah ya. Untuk Pokoknya, tulisan. gitu. Kalau ini karya bisa dibaca Rismon Hasio Lansianipat. Jadi coba dibuka apanya, daftar isinya ya kan. Nah ini daftar isinya. Daftar isi. Baru ringkasan, tapi teknis ya. Teknis kalau orang awam memang agak kurang mengerti ya kan. Tapi ini teknis sih gitu. Kajian-kajian metode-metode yang digunakan ya kan. Kita mau bahas yang Jokowi white paper yang buku itu atau buku ini dulu nih Bang? Ini ya bagian dari white paper itu, tapi ini kan porsi saya. Soalnya Ya kan? di netizen ini ada yang mengatakan Bang, saya ini akan beli buku meskipun saya nggak ngerti programmer. Ya bagus untuk mendukung ini ya kan, mendukung ini ya bisa jadi ya baca-baca dikit, mengerti istilah-istilah dikit ya nggak apa-apa ya. Dan yang namanya penelitian ya harusnya terbuka, dan beginilah cara keterbukaan itu. Ya kan, bahwa kalau itu peneliti abal-abal bla bla bla, ya bantah juga dengan begini, kan siap kita. Ya. Apa? Operator para istri. Lagi men-setting-setting. Iya, kepalanya jangan kepotong. Udah. Ini abang kakinya. Ya nggak apa-apa, memang lagi santai cuy. Ini kaki. The first tadi saya juga pertama ketemu Bang Rismon. Ini pertama Pakai kali celana saya pendek. melihat Bang Rismon pakai celana pendek. Gitu loh. Nggak apa-apa lah ya bro, bukan apa-apa. berarti nggak sopan. Santai. Ya. Human. Kok terlalu seksi sih? Masa lihat lutut aja seksi? Apa namanya? Ini apa nih? Ya kan? Ini mau dibahas nggak sih bukunya ini? Ketawa terus ini para istri nih. Sudah diongkosin ke Jogja lagi 2 juta tadi dari Bali G ke Jogja. Nggak ada bohir tuh ya Bang? Nggak ada bohir. Nggak ada bohir. Kalau mau cara murah nih sampan sih tadi gratis. Pakai tenaga ini ketiak ya kan. Apanya? Karpet terbang. Jadi saya terutama ya sambil iseng-iseng mancing gitu ya, nulis inilah, mencari proofread, mana yang salah, mana yang ini ya kan, irrelevan ya, spelling check dong pasti, ya kan. Nah kalau kita bedah itu, ya kan, yang pertama adalah pasti ringkasan, daftar isi kan gitu kan. Terus kalau yang bab pertama itu pengantar lah, bagaimana digital forensik untuk autentikasi dokumen analog palsu sejarahnya Bang, apa. Bang, jangan masuk ke situ dulu Bang. Saya mau tanya nih, motivasi Abang bikin buku ini apa? Nah ini guys, kita mau informasiin dulu, kalau buku ini nih yang kalian lihat di depan ini spesial hanya tulisan dari Bang Rismon, tetapi mungkin nanti dalam proses perjalanannya Bukan, ini dimaksud tujuannya apa? Ini kan di-includekan dalam besok soft launching, digabungkan RRT, tulisannya Pak Roy, tulisan saya ini, terus tulisannya Bu Tiva. Jadi mungkin ada 600 sampai 700 halaman ya mungkin. Oke. Nah, Terus motivasinya Abang bikin ini apa? ini sebenarnya sudah saya tulis sejak Maret ya, Maret 2025.
perlahan-lahan gitu kan, ya kan, membuat open source juga ini, kode programnya ada, supaya begini tidak tercecer di mana-mana kan begitu kan, ide kita kan kita integrasikan supaya ada penjelasan di sana, penjelasan di situ. Nah ya sudah kita integrasikan aja, kita satukan supaya jangan hilang ide itu gitu loh. Sebagai Supaya pertinggal. karya intelektual ini tidak hanya ada di sosmed, tetapi terkompilasi di dalam buku. Iya. Terus buku ini nantinya, tadi Abah bilang ini kan memang untuk BAP. Besok Untuk BAP. ya besok jawaban saya katanya kan pencemaran nama baik, tapi isu pokoknya adalah ijazah Joko Widodo. Maka kita minta dong tunjukkan dulu. Baru. Kenapa Abang bisa mengatakan ijazah Jokowi itu berpolemik? Loh, kan- Alasannya ini itu. Inilah alasannya, Argumennya. metode-metode ini kan, gitu. Jadi nanti kan kita dituduh mencemarkan nama baik, berita bohong, penghasutan dan lain-lain, ya kan, sampai 9 pasal tuh. Ya kan, pertanyaan intinya kan terkait dari ijazah Jokowi yang telah memakan korban. Ya kan, Bambang Tri dan Gus Nur yang di persidangan itu tidak pernah ditampilkan ijazah aslinya, tetapi ijazah fotokopi legalisir. Padahal ijazah itu kan harusnya sudah milik publik, sudah dijadikan mencalonkan diri mulai dari wali kota Solo, gubernur DKI, bahkan presiden tahun 2014 dan 2019 harusnya milik publik kalau kita di negara demokrasi maju. Nah, karena itu menjadi polemik terus ya sejak memakan korban Gus Nur dan Bambang Tri, ya harusnya kan kita kan wajib dong sebagai warga negara menorehkan pikiran kita apa yang menjadi pertanyaan kelanjutan pertanyaan Bambang Tri. Itu dalam latar bukunya belakangnya. ya kan, Jokowi Undercover ya kan 1 dan 2. Kalau Pak Bambang Tri kan memberikan penelitiannya dengan interview, wawancara langsung ke lapangan. Yang membedakan buku Jokowi Undercover dan penelitian Abang ini, yang di sana itu wawancara langsung kan ke saksi-saksi. Kalau kita kan nggak berdasarkan dokumen. Yang kita dapatkan langsung itu lembar pengesahan pembimbing skripsi, ya. Dan yang kedua itu semua ada di sini nih. ada. Itu membahas tentang ijazah yang diupload oleh Dian Sandi yang diklaim sebagai asli maupun lembar pengesahan skripsi yang kami foto sendiri, Pak Roy foto sendiri itu, gitu ya. Dari 2 dokumen tersebut sebenarnya sudah bisa dipastikan, apalagi di sini kita bahas sedikit ya. Nah, di sini pengantarnya ya. Terus bab kedua, polemik proses akademik Joko Widodo juga saya terangkan sedikit di sini. Ya, transkrip akademik tanpa tanda tangan, otoritas OGM, skripsi tanpa tanda tangan penguji, Joko Widodo terdaftar program sarjana muda, bantahan Pak Kasmujo dalam perannya membimbing Joko Widodo, terus potensi rekayasa lembar pengesahan skripsi. Nah, di situ saya jelaskan sedikit. Baru yang ketiga, bab ketiga sampai bab 11 itu membahas metode-metode forensiknya. Pertama bab 3 uji lintasan stempel. Ya kan, di situ dianalisa sebaran ini dia. Ya kan? Di situ ada metode analisa sebaran intensitas RGB pada foto ijazah Jokowi. Ya, yaitu lintasan stempelnya nggak ada. Itu di harusnya berada di atas jas itu, pakai di ruang RGB, ruang warna red green blue, terus di ruang warna CMYK ya, cyan, magenta, yellow and black, terus di ruang warna HSV ya, hue, saturation and value gitu ya. Jadi ada 3 ruang warna ya kan. Apakah dia terdeteksi di ruang warna red, green, blue, RGB? Diuji, ada angka-angkanya. Terus di ruang warna CMYK ada nggak? Nah, di ruang warna HSV, hue, saturation, and value itu ada nggak? Terdeteksi. Ternyata di 3 ruang warna itu tidak ada lintasan stempel itu. Nah, itu terkompilasi di bab 3 nih. Ya, bab 3. Di 3 Ini ruang bab itu. 4 uji ELA, error level analysis. Bab 4
Error level analysis itu menganalisa sebaran kompresinya, gitu loh. Kalau ada sebaran kompresinya yang rendah, ada yang tinggi, maka itu sudah produk dari manipulasi digital, gitulah. Uji error level analysis, sebaran kompresi. Di situ ada pakai apa namanya, metodenya adaptive brightness scaling. Terus yang kedua pakai metode CLAHE, CLAHE, Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization. Ada 2 metode di situ untuk uji ELA-nya, error level analysis, sebaran apa namanya, kompresi dalam piksel-piksel di dalam ijazah tersebut. Oke. Ini bab 5 overlapping detection. Bab 5 overlapping detection ini sudah pernah kita bahas ya di TV maupun di mana namanya, di podcast ya kan. Di situ bagaimana timpang tindih huruf terhadap watermark logo UGM. Nah, itu presentasinya dideteksi. Pertama, overlapping detection pada ruang warna HSV, hue, saturation, and value. Terus metode kedua dengan adaptive thresholding, ya kan. Metode yang ketiga adalah dengan LBP, bukan Luhut Binsar Panjaitan, tetapi local binary pattern. Terus yang keempat, overlapping detection dengan Kenny edge detector dan dilation. Jadi pendeteksi tepi, ya kan. Nanti antara huruf dengan watermark logo game itu dideteksi tepinya, terus dilakukan dilasi. Dilasi itu artinya diperbesar secara digital, baru dihitung persentasenya. Gitu, timpang tindihnya. Itu bab 5. Bab 6, analisis bab 6 lapisan visual. Itu analisis lapisan visual. Di sini untuk mendeteksi kesamaan lapisan. Apakah sama lapisan visual dari apa namanya, yang kita bandingkan punya Pronojiwo dengan yang punya Joko Widodo. Itu berkenaan dengan karakter tinta atau gimana lapisan? Bukan, visual? lapisan visual itu tadi tuh, apakah logo dulu baru huruf atau huruf dulu baru logo. Nah, ternyata di Pronojiwo ya sesuai dengan apa fungsinya, watermark logo UGM itu menimpa huruf. Sementara di punya Joko Widodo terbalik. Watermark logo dulu baru huruf. Nah, itu rentan terhadap manipulasi kan gitu kan. Nah, itulah analisis lapisan visual. Ya, pertama pakai metode Cummins clustering. Metode yang kedua dengan cara segmentasi pada ruang warna HSV, hue, saturation, and value. Metode yang ketiga adalah dengan Gaussian GMM ya, Gaussian Mixture Model. Nah, ada 3 ini metode. istilah-istilah baru karena kita asing nih. Nanti saya tanya juga. Ya, sebenarnya ini istilah lama dalam image processing. Cuma bagi publik kan lebih lebih baru. Padahal ini istilah lama. Ya kan? Ini ada bab 7. Itu bab 6. Bab 7 uji proportional spacing dan kerning, yaitu ini bukan menguji ijazah tetapi lembar pengesahan pembimbing skripsi yang kita foto. Ya kan? Nah, di situ proportional spacing dan kerning ya, kita akan buktikan di sini, telah buktikan bahwa lembar pengesahan pembimbing Joko Widodo ya, yang kita foto itu apakah dia memiliki karakteristik yang dimiliki dokumen yang berasal dari word processor, yaitu apa namanya proportional spacing dan kerning. Ya, terus Bang. Apa? Aduh. Blok. Terus nah, yang itu proportional spacing, lebar tiap huruf itu adaptif, kerning, jarak antar huruf adaptif dan antar kata. Gitu loh. Itulah ciri-ciri dari 2 ciri-ciri spesifik dokumen hasil word processor. Di situ ada pakai OCR ya, optical character recognition. Yang kedua saya hybrid OCR dan edge detection, yang metode kedua. Terus metode ketiga saya hybrid juga OCR, edge detection dan morfologi citra ya, image morphology. Nah, di situ membuktikan bahwa lembar pengesahan pembimbing skripsi yang kita foto itu adalah produk dari Word document. Itu bab 7. Komentatornya ini ya, banyak termul. Khususnya di langkah update ya. Soalnya di Bali Academy sudah diblok. Tapi ini Bang,
Saya mau nanya tapi agak menyimpang sih. Ini kan sebenarnya saya istilah-istilah baru nih dalam metodologi penelitian Abang nih. Nah ini Abang penelitian ini sudah dijalankan dari sebelum ada soal polemik ijazah. Iya, ya? sejak Maret sudah saya tata-tata sih. Sudah saya susun. Sejak Semua Maret. jenis metode penelitian ini, Iya, analisa dicoba. ini hanya dihususkan untuk menguji soal polemik ijazah saja atau ada di kasus lain? Enggak, inilah namanya dokumen forensik kan. Oh, dokumen Metode-metode forensik. untuk mengotentikasi dari dokumen apapun. Jadi ini bisa diterapkan ke bukan hanya punya Pak Jokowi gitu loh. Kalau dokumen forensik berarti ini bisa standar ini bisa dipakai oleh penyidik. Iya, harusnya begini. Untuk mengidentifikasi dokumen itu asli atau tidak. Ya harusnya kan mereka melakukan ini kan. Begitu ya? Mengatakan identik itu apa. Sampai saat ini kan publik nggak paham kan. 3 ijazah pembanding nggak disebutkan. Terus metodenya apa? Apakah secara digital? Apakah secara analog dia lakukan gitu loh, ya kan? Nah ini kan saling komplementer, baik Harusnya secara analog standarnya maupun menggunakan iya, ini, gitu minimal. loh. Ini kan umum ini dipakai, ya kan? Oh, ada pertanyaan dari yang saya mau beli bukunya bagus Bang, tapi bagaimana saya distribusikan? Ya, nanti itu ada diaspora mengenai distribusi dan tekniknya. Teknisnya Yang nanti akan penting diumumkan. gini ya, bukan masalah komersialisasi buku, cuma kita dokumentasikan aja gitu loh. Mereka mungkin mau Iya, mau membaca dan membantu kami Sebenarnya nanti. mau support lebih banyak. Mau support ya kan. Tapi teknikalnya besok lah pada saat soft launching ya kan. Iya. Besok. Saat soft launching kalian boleh banyak bertanya cara mendapatkannya gimana, di mana bisa. Besok kan live di pesannya. Langkah Update dan Ya, Belgia selalu Academy live. ya kan. Ya. Terus yang ke bab ke-8. Bab ke-8. Nah, uji overlay. Nah, uji overlay ini kita mencocokkan huruf gitu loh. Karena kan basis argumen saya ya, pretext saya adalah itu pakai huruf-huruf Times New Roman digital yang belum ada tahun 1985. Nah, disinilah dilakukan uji overlay. Overlay itu ditindih huruf atau kata set gitu. Wah, kok sama persis gitu Dengan loh. opacity yang agak sedikit yang transparan. ada di lembar pengesahan pembimbing Jokowi dengan yang saya rekonstruksi pakai Word dokumen sekarang. Nah, itu di overlay, ditindih gitu. Ya kan, misalnya huruf gajah mada ya, gajahnya dulu. Nah, ditindih, loh kok sama gitu loh. Persentase penindihannya overlay itu kok sama. Itu kan nggak mungkin sama persis kalau dia pakai disimpulkan oleh Baris Krim Polri dengan letterpress atau handpress. Dia pasti agak mencong-mencong gitu kan. Garis itu tidak lurus ya, line spacingnya juga berantakan, alignmentnya juga gitu. Nah, di situ kita uji ada berapa metode. Pertama adalah implementasi overlay dengan difference map. Yang kedua overlay difference map berbasis shift ya, descriptor shift, scale invariant feature transform, artinya kalau dia dibandingkan huruf A dengan huruf A ya, antara dokumen 1 dokumen 2 walaupun dia agak mencong dikit, maka descriptor shift itu bisa menyesuaikan untuk dicocokkan. Kan karena kalau moto kan nggak tegak lurus, kecuali kita diberikan izin kemarin itu untuk men-scan. Itu kan tegak lurus dia, ya kan, tidur tegak lurus. Kalau foto begini kan masro foto, bagaimanapun ada translasi, ada pergeseran gitu kan. Nah, itu lewat descriptor shift itu bisa dicocokkan. Karena di sini ditulis descriptor shift adalah scale invariant feature transform. Artinya apa? Akibat pergeseran saja maupun besar kecil bisa dicocokkan. Misalnya foto batu ya. Meskipun ini kita manipulasi, kita perkecil, downsize gitu ya. Itu bisa dicocokkan. Walaupun dia hasil digeser atau diperkecil atau diperbesar, bisa kita cocokkan pakai deskriptor itu. Hasilnya akurat. Nah, metode yang ketiga adalah metode difference map berbasis BRISC ya, deskriptor BRISC, yaitu binary robust invariant scalable key points ya, mirip dengan shift gitu. Jadi inilah mencocokkan lembar pengesahan punya Pak Jokowi ya, baik secara huruf maupun berdasar secara kata dibandingkan dengan lembar pengesahan skripsinya yang saya rekonstruksi pakai Word dokumen dan hasilnya confirm gitu loh.
Ada yang 90%, ada yang 87 segala macam. Karena kalau sudah 70% itu sangat kecil kemungkinan itu tidak sama. Jadi kalau sudah di atas 80, nah itu sama. Itulah membuktikan bahwa kita lakukan analisa bukan berdasarkan bukti sekunder, tapi lembar pengesahan pembimbing skripsi Joko Widodo itu kita foto. Ini yang abang jelaskan di sini, Iya. abang akan jelaskan juga ke penyidik atau seperti apa? Ya kalau mereka minta penjelasan ya tentulah, gitu ya kan. Kenapa enggak? Penyidiknya jadi cerdas loh nanti ini semua. Kalau ini dijelaskan. Iya. Jadi Kalian juga kalau mau cerdas nih, baca inilah. gitu. Kan Dokumen. bang, bikin CD-nya soft copy sama kode programnya. Ya kode programnya ada sih, lengkap. Cuma nanti teknikalnya gimana dalam bentuk CD atau segala macam ya kan. Itu dalam pikiran CD. Itu juga proses percetakan dan sekarang juga kita terkendala dana karena kita apa namanya. Sebetulnya kalau dana tuh banyak netizen yang menanyakan gimana Cuma, cara cuma mendapatkan, kita gimana mencari cara beli. pendana untuk penerbitan ini bro. Maksudnya pencetakan yang bisa lebih murah kan mungkin 5.000 eksemplar atau 10.000. Nah kalau harga cetaknya 100.000 per eksemplar, bayangkan kalau 5.000 aja sudah berapa itu? 50 juta. 50 juta. Iya. Kalau netizen ditawarin pre-order gimana? Bisa juga kalau pre-order gitu loh. Ya kan mekanismenya nanti kita bicarakan lah. Yang penting sudah kita integrasikan ya kan. Ya oke. Kalau Mas Suban Sean juga apa namanya ada usul CD ya nanti kita lihat ya. Apakah kita masukkan CD untuk Iya, codingnya karena atau dikasih iya. di GitHub aja ya. Itu Gitu. betul. Karena itu akan ada videonya. Atau dikasih Google Google Drive linknya gitu ya kan atau di GitHub gitu ya kan. Terus bab 9 gradient analysis. Ini juga lintasan stempel ya. Menganalisa lintasan stempel. Kalau tadi itu yang bab ketiga itu diamati secara numerik ya, angka-angka gitu ya. Kalau ini berdasarkan visual, gradient analysis. Bisa dilihat secara mata, oh memang nggak ada lintasan stempel itu gitu loh. Oke. Nah, di sini gradient namanya gradient. Kalau pernah belajar matematika fisika kan gradient artinya ada delta. Nah, misalnya posisi di 10 nilai ke posisi 15 berarti ada delta kan, deltanya 5. Nah, dideteksi di sini. Delta atau selisih nilai-nilai intensitas apakah membentuk lintasan itu dianalisis di sini. Kalau gradient dari perspektif desain grafis atau DKV itu opacity dari 0 sampai 100 itu, nah itulah gradient. Oh gitu ya, opacity-nya ya, opacity. Kalau ini nilai intensitasnya. Ya sama. Karena setiap pixel itu kan di dalam digital format atau digital data itu setiap pixel itu kan memuat nilai-nilai. Kalau dia di ruang RGB ya, red, green, blue, maka nilainya di R itu antara 0 sampai 255, G juga begitu, blue juga begitu. Nah, di 3 kanal inilah dideteksi apakah ada perubahan nilai yang agak drastis. Berarti kalau perubahan nilai agak drastis dikatakan gradient. Iya. Nah, kalau ada selisih yang agak drastis, maka dia ada perbedaan warna. Nah, disitulah dideteksi. Jadi dari berapa metode? Yang pertama gradient magnitude analysis, yang metode kedua directional gradient mapping, yang ketiga multiscale gradient analysis. Nah, lewat 3 metode ini memang secara kasat mata karena ini uji visual tidak ada lintasan stempel itu yang seharusnya ada lintasan stempel itu gitu loh di atas jas Jokowi. Nah, itulah dianalisa secara visual lewat gradient magnitude analysis, directional gradient mapping, terus yang ketiga multiscale gradient analysis. Itulah 3 metode di bab 9. Ini bab 10 analisis Glipti. Mas, ilmu itu apakah ada di itu sarjana atau di atas Spesifik ya, kalau di skripsi juga ada lah, tapi kan mungkin dalam bentuk skripsi. Iya, dia kan spesifikasi, saya mau menganalisa ini, gitu, mendeteksi huruf, oh, udah bisa lah.
udah bisa karena kan dasarnya matematika semua ini. Dan matematika teknik, iya di elektro itu ada 4 atau pokoknya matematika dasar, matematika teknik banyak. Jadi kalau sudah menguasai matematika teknik ya pasti paham ini. Ini bab 11 noise pattern and analysis. Nah, Noise pattern kalau bab analysis. 10 itu analisis glip. Glip itu kan bentuk huruf. Nah, jadi kita melakukan lagi, kalau tadi uji overlay berdasarkan uji tindih, ya kan, tindih. Kalau sekarang juga huruf berdasarkan bentuk hurufnya, glip. Bahasa Inggrisnya glip. Kita taruh aja glip bukan bentuk huruf ya, karena satu kata daripada 2 kata. Glip, GLYPH. Nah, di situ dicocokkan bentuk hurufnya, lengkungannya, segala macam. Nah, pakai deskriptor yang dinamakan dengan ORB, ya, ORB, Oriented Fast and Rotated Brief. Nah, terus uji kemiripannya itu dalam dihitung dalam parameter SSIM, ya, Structural Similarity Index, gitu. Jadi titik-titik kunci dari misalnya lengkungan A dengan A, gitu ya. Kan ada lengkungan A itu kalau Times New Roman ya kan begini lengkungannya. kecil ya? Jadi titik-titik kuncinya itu dengan deskriptor ORB dideteksi, begitu juga dengan A lainnya. Nah, terus dari deskriptor titik-titik kunci itu dihitung kemiripan posisi key points tadi itu, titik-titik kunci tadi itu dihitung dengan structural similarity index. Gitu. Samaan Ya, kemiripan. bentuk-bentuk huruf lengkungannya segala macam. Baru yang kedua, deskriptornya ORB juga, tetapi dilakukan namanya preprocessing dengan HOG, histogram of oriented gradients. Ya. Baru yang metode ketiga, ORB dengan template matching, pixel by pixel dibandingkan, gitu ya. Itu bab 10. Bab 10 ya, mengkomplementasi bab 8, uji overlay. Oke. Bahasanya sih masih asing kalau buat saya nih. Nah, bab 11 ini yang terakhir ya, itu noise pattern analysis. Jadi pola-pola derau, ini menganalisa pola-pola derau. Artinya begini, kalau dia dicetak dengan inkjet maupun laser jet, itu bintik-bintiknya kalau secara mikroskopik diperbesar, itu kelihatan polanya. Inkjet, laser jet maupun hand press, letter press atau ketik manual. Gitu. Kalau di zoom itu kelihatan itu titik-titiknya, perbedaan pattern antara printer inkjet, laser jet maupun hand press atau letter press. Nah, itu pakai NPA namanya, noise pattern analysis. Tapi ada juga ink analysis juga ada, tapi belum saya masukkan dalam sini ya. Nah, di sini noise pattern NPA, noise pattern analysis, metodenya berbasis FFT, fast Fourier transform. Jadi ditransformasi huruf-huruf itu yang dicetak itu terus diubah ke dalam domain frekuensi, fast Fourier transform. Nah, disitulah dibandingkan. Terus yang kedua NPA, noise pattern analysis dengan berbasis HOG ya, histogram of oriented gradients. Baru yang ketiga NPA berbasis LBP, local binary pattern. Itulah ceritanya. Boleh, Ya, ini bahasa asing, semua bahasanya masih asing sih istilah-istilahnya. ya nggak apa-apa dikoleksi. Tapi gini Bang, bisa saya simpulkan penyidikan itu semacam kayak transfer teknologi kalau di G2G itu negara sama negara itu. Saya masih percaya penyidik di kepolisian sebenarnya banyak yang cerdas dan jauh lebih cerdas gitu. Iya. Cuma masalahnya adalah integritasnya. Kalau dia bisa, makanya saya bilang laboratorium forensik itu harusnya di luar struktur kepolisian supaya jangan diatur-atur, supaya objektif, netral gitu. Kalau sepanjang dia di dalam tubuh kepolisian, maka jenderal-jenderal di atasnya bisa mengatur outputnya. Ini yang nggak bisa kita percaya. Kalau masalah kapabilitas ya banyak, saya kira yang jago-jago. Iya, bahkan bisa meng-hire ahlinya di bidang ini gitu loh. Gitu kan, apalagi ini aja persentase 80-90% tadi itu ya dalam pencocokan baik secara proportional spacing dan kerning maupun overlay maupun
Glip ya, itu aja persentasenya itu 80-90%. Kalau kita lakukan scanning tegak lurus, itu jauh lebih akurat. Tapi kan kita tidak punya hak untuk meminta supaya kita scan masalahnya, ya kan? Resolusinya misalnya 10.000 DPI misalnya, nah itu bisa lebih akurat. Cuma kan kita dapatnya itu, gitu saudara-saudara ya. Itu yang kita teliti hasil dari kamera jepretannya Mas Roy Suryo pada tanggal 15 April 2025, gitulah. Karena kan kita tidak punya wewenang hukum untuk minta scan Ini dong. kalau dijelasin totalnya berapa halaman nih Bang? Dari 11 bab. Total 499 halaman, 500 halaman. Iya. Kalau dijelaskan ke penyidik bisa 2 hari kayaknya Bang. Cuma masalahnya capeknya sama saya. Ini maksudnya apa? Itu maksudnya apa? Ini kuliah atau apa ini? Nah, itu transfer teknologi tuh. Jadi kalau memang mau dibantah kan banyak ahli, ya katanya ahlinya Jokowi. Janganlah ad hominem segala macam. Ini loh buktikan juga bantah bahwa ini tidak benar begitu yang profesionalnya gitu loh, ya kan. Tapi kalau saya kayak gitu males saya, mending saya melanjutkan menulis ini dalam bahasa Inggris. Saya setuju tuh. Ya, terbitkan ke dunia dan lanjutkan ke buku kedua gitu loh. Karena itu memakan banyak waktu dan energi, apalagi melaporkan termul, capek. Saya harus ke Jakarta, ya, nanti diperiksa lagi, ya kan. Terus saya harus ke Jakarta, harus bayar duit, nggak worth it. Kalau yang kita laporkan Jokowi baru worth it. Ini juga masukan sebenarnya. Masukan untuk media-media mainstream. Kalau ada narasumber yang menyerang narasumber yang lain, itu semestinya hostnya harus menghentikan. Jangan itu jadikan tontonan. Iya, gini marketing untuk mendowngrade tayangan jadinya ya kan. Tidak mendidik ya. Kurang mendidik. Harusnya ada Ini bantahan-bantahan. malah personal, nyerang personal. Bantahan-bantahan ilmiah seperti Bantahan ini ilmiah harusnya. dibantah. Nanti ada tulisannya Mas Roy, bantah juga. Iya. Tulisannya Bu Iva, bantah juga. Bantah ilmiah. Gitu Jadinya loh. masyarakat yang nonton juga teredukasi. Bukan nyerang pribadi dengan pribadi. Itu nggak berkembang. Itulah bedanya memang. Ya kan? Tapi ini ISBN masih belum kita urus ya, karena Ya, kita karena integrasikan. beda. Karena beda ini tujuan. hanya untuk penyidik. Besok saya serahkan satu, ya kan? Ini kalau kita lihat referensi atau catatan kaki ya, atau daftar Referensi. pustaka ya. Iya. Ini juga daftar pustakanya Bang Risma semua buku-buku. Iya kan, ini. saya sudah lama Ya. nulis kan di penerbit Andi Jogja, di informatika dan lain-lain ya kan. Jadi ini buku bukan karya Abang Ada baru-baru. ISBN-nya. Ini dari Ya. dulu, ini referensinya juga banyak dari buku Bang Risma. Memang semua saya ambil. Nah, ini, ya kan. Ada ahli yang nulis buku aja nggak pernah langsung bilang ini, tapi atau minum males capek energi. Oke, apa pertanyaan? Sebentar ya, saya bacain. Ini dari Kian. Salam sehat, semua menghasilkan pas. Mantap. Lalu sukses perjuangan. Oh, Ana kayaknya sibuk ngeblok-ngeblokin. Banyak tuh kayaknya. Ada nggak Capek komentar ya. yang positif? Banyak. Judul juga. Judul ya tadi. Gimana sih Pak Prabowo Subianto ini? Menkom Diginya coba dikasih besutan supaya makin lama makin ngeri nih di komentar ini, judul-judul ini. Nggak keren Indonesia ini, masa kalah sama judul, ya kan? Ada tadi yang kembali Aiman. Aiman tuh di Ainul sangat buruk katanya dari AR. Ya kita sih nggak sebut Iya, nama ada sih acaranya. jurnalis senior Kompas TV kemarin waktu saya wawancara dengan Profesor Kuncoro, aduh nggak mendidik katanya gitu sih. Iya. Kurang Itu ya, jadi kita malas datang. tayangan publik itu malah narasumbernya nyerang narasumber yang lain, keluar dari tema diskusi. Harusnya Oke, host ada- itu mengendalikan acara. Ada pertanyaan lain? Nih, tapi bukan ini nanti covernya yang dijual ya. Yang covernya dijual itu yang didesain oleh Ian, yang putih itu. Desain oleh cover. tim lah Bang. Kan lu. Oke, pertama ditanya. Makinannya Kalau ini untuk penyidik ini ya. dari Ritwan Turi sama kami yang lain ya dibanding menanyakan Apa? Siapa si Anturi? iya dari Hilang saking banyaknya yang apa ya? intinya tadi menanyakan di mana belinya
Mewakili sih, tapi gini, karena memang fokus utama kita adalah mengintegrasikan ide-ide, jadi masalah komersilnya, penerbitannya besok kita bicarakan pada saat soft launching, karena kita bukan mau mengejar apa namanya seperti Komersial kan. dituduh para termul, oh ini akhirnya jualan buku gitu ya kan. Itu kadang-kadang panas kita akhirnya, udahlah. Nggak usah baca itu, agak termul blok aja ya. Karena kalau mau mengedukasi publik, lawanlah penelitian atau buku dengan buku. Jangan seperti kasus Bambang Tri. Lawan buku dengan buku. Kalau hari ini Bang Risma sudah mengeluarkan sekitar 500 dan 600 halaman, lawannya harus 1200. Iya. Seperti 1200 bukunya halaman. Bambang Tri, Jokowi Undercover. Ya balas juga, oh yang benar adalah ini, supaya kita jadi bangsa beradab gitu Ya. loh. Bukan menyerang, memidanakan Bambang Tri dan Gus Nur dengan pasal-pasal karet itu gitu ya. Hana sibuk Ini semua, Bang. ngabisin judul dan termul. Jadi dari confidence kalian termul ya di konten kalian aja, nggak usah ngapain kami ini Bang, orang besok waras. di soft launching itu siapa aja Bang? Yang Ada Relagama, ada Pak Relagama. Roy, ada Bu Tifa, ada yang lain-lain lah, ada media ya kan. Di situ soft launching artinya e-book dulu ditunjukkan gitu ya kan. Mungkin dummy booknya lah nanti integrasinya dengan yang di layout oleh Bu Tifa dan tim. Ya akan kan? ada tanya jawab. Ya bisa jadi ada presentasi dong. Apa sih isi bukunya? Ya, Prakteknya bagaimana sih? Kan gitu kan, harusnya ada, kan ilmiah. ya. Ya kan, tentu penjelasannya ilmiah, bukan narasi-narasi belaka kan. Ya, bukan untuk menyerang orang lain maksudnya gitu, apalagi yang Itu mengata-ngatai kita. acaranya terbuka untuk publik, untuk umum. terbuka untuk umum. Terbuka Isi untuk UGM ya kan, makin rame ya makin bagus, dan bayar sendiri-sendiri ya kalau pesan kopi dan lainnya, karena kita nggak ada dana. Jadi buat warga atau yang ingin warga Jogja atau masyarakat yang ingin datang ke acara soft launching buku, kalau pesan makan minum ya bayar sendiri. Kok seru sekali si Hana ini tuh. Operatornya. Nggak ada komentar. Operator. dari mulai karena oh ya karena nggak Ada yang minta ini dijual juga di Shopee, di marketplace, biar gampang orang mak. Ya, saya setuju Kalau tuh. bisa sih Ian dan Hana yang memanage ya kan, kalau sudah kita cetak misalnya 5.000 eksemplar, biarkanlah orang Hana dan Ian yang sibuk karena masih muda ya kan. Kalau diuruskan ke kita malah tua-tua kurang gesit kayak gitu ya kan, bro. Jadi memang sarannya memang ke marketplace lah. Iya, marketplace. ya, ini saudara kita dari Halmahera Timur, berarti 2 jam menjauhi kita. Halmahera Timur. Kemarin kita makan rumah makan Halmahera kan? Kemarin Halmahera ya. Aduh, ya bisa. Maluku Utara. Yang kemarin tuh di mana itu? Di daerah Hadir dulu perjuangan Pak Keramat ya. Berarti jam 24 di sana, 24.40. Oh iya ya. Ini udah lewat, udah hari berikut. Oh ini udah lewat jam 10. Ini jam 22.40. Oh iya, iseng-iseng aja bro. Udah subuh ya. Jadi kita lebih fokus, saya juga daripada ke media lebih baik fokus transit ini dah, sama apa namanya, menyusun buku kedua ya kan. Itu rencananya yang buku Jokowi white paper itu Mm-mm. 2 bahasa kan? Iya, masing-masing ya tugasnya menerjemahkan sendiri dong ya kan. Punya Pak Roy juga ya kan, bagian pertama kan punya Pak Roy, baru punya saya, Bu Tipa, ya masing-masing ya tugasnya ya menerjemahkan sendiri-sendiri ya tadi itu. Bahkan untuk apa nyetaknya juga kita butuh donatur nih ya kan. Saya menyarankan sih bisa pre-order. Atau Ian aja yang mendonatur, Mana punya investor gitu. Bukan donatur, investor. Investor. Artinya 10-20% Kan kemarin dari sudah ini. ketemu tuh Pak tik 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 tik. Ya, besok lah ya. Itulah kita menandakan bahwa tidak ada bohir, bro. Iya, iya. Gitu, ya kan? Iya. Apalagi partai politik, tokoh politik. Jauh lah. Jauh Jauh. kali ya. Jauh. Oke, ada lagi? Ada yang bilang lebih praktis ibu bang.
lagi praktis ibu, tapi kan kita supaya kenang-kenangan juga bukti Iya. fisiknya, buku fisiknya. Ada yang minat ibu, ada yang minat buku fisik, kenang-kenangan gitu loh. Oh, dibaca-baca apa sih istilahnya? Ya. Di sini istilah-istilah Kalau baru. fisik ini jadi gitu. catatan sejarah. Gitu, ya kan? Mm-mm. Ada dari IG Indonesia. Berapa harganya kelak buat warisan anak saya? Ya, harganya nanti tergantung biaya cetaknya sih, Pak atau Bu, ya kan? Karena nanti ongkos kirim juga gimana sih, Bro? Prosesnya? Iya, ongkos Biaya kirim. cetak dengan ongkos kirim, ya kan? Saya juga nggak punya pengalaman buat itu, Pak. Iya, supaya ada pengalaman dong. Terus gimana kabar buku kita berikutnya itu? Yang kesaksian 12 terlapor tuh. Itu masih galau juga tuh jadinya. Soalnya kan terlapornya, ini yang dipanggil kan nambah-nambah terus, Pak. Oh iya, ada Buat lagi. temen-temen nih yang kemarin beredar tayang di media itu kan hanya 12 orang. Ternyata bertambah lagi. Ya kan? Yang dipanggil-panggil itu. Statusnya kan saksi semuanya. Oh, masih tambah banyak. Masih tambah. Oh. Yang minggu. Nah, Abang kapan nih? Biar Saya hari Jumat teman-teman tanggal tahu nih. 22 Agustus. Ian juga kan? Mikael juga. Kita tanggal dipanggil 22. dua-dua. Pak Roy kalau nggak salah Rabu. Tanggal 9. Rabu berarti tanggal 20 Agustus. Kalau itu hari Bu Jumat Tifa itu, kalau nggak salah Kamis tanggal 21. kalau pemanggilan hari Jumat itu ada istilah Jumat keramat, Bang. Habis diperiksa terus ditangkap nggak boleh pulang. Nah, Gimana, Bang? saya nggak peduli tuh. Suruh nginep. Saya tidak Karena alasan hari pendek. saya tidak peduli. Lakukan selagi Anda berwenang gitu ya, karena pasti ada ke depan ada apanya. Itu dicatat Karmanya oleh sama sejarah. Iya. Terserah. Perilaku itu Gitu loh. dicatat. Selagi Anda punya kewenangan, menurut Anda, silahkan lakukan sesukamu. Gitu. Ada bayarannya di masa depan untukmu, ya, baik penyidik, kepalanya, dan jenderal-jenderal yang ada di Polda Metro Jaya maupun Kapolri, silahkan lakukan, gitu loh. Kami tidak takut, gitu, ya, Oke. silahkan. Nggak peduli saya udah dalam level nggak peduli. Jadi udah nggak ada, udah nggak peduli istilah Jumat keramat. Nggak peduli. Ya. Bahkan kemarin kan saya minta sendiri sebelum ada Yang menarik. Jadi saya sudah terima surat panggilan. Santana Mikael, sudah ya? terima surat panggilan. Mikael Santana sudah terima surat panggilan. Bang Rismon, saya tanya nih lewat WA, sudah terima surat panggilan belum? Katanya. belum. Kata Bang Rismon belum. Itu sudah maghrib ya. Saya tanya tuh udah sore menjelang Kamis maghrib lah. kalau nggak salah. Mm-mm. Terus Jumatnya saya WA Jumat kemarin. Oh jadi abang sendiri yang nagih? Iya, nagih sendiri. Di Yang mana? lain sudah dapat kok saya belum. Gitu. Akhirnya kasih Jumat. Minggu depan. Mungkin penyidiknya juga ketawa juga. Biasanya Ada orang minta jadwal. Loh, baru ini terlapor minta Kan kita jadwal kalau penyidikan. dibilang tendensi kebencian, saya nggak benci, tapi benci sama presiden posisi arti ya jelas lah. Kan Anda dikasih wewenang, kekuasaan oleh rakyat untuk berbuat apa? Berbuat kemakmuran rakyat. Tapi Anda dilabel sebagai presiden terkorup. Nominated the third, yang ketiga. Dunia loh. Gitu loh. Harusnya Anda kan malu kalau itu tidak benar gitu loh. Kami kan memilih Anda untuk memakmurkan kami. Gitu loh. Ya kami benci dengan presiden semacam itu, bukan personal ya kan. Gitu. Ya jelas benci rakyatnya, terkorup, menciptakan apa namanya hutang menggunung yang sekarang tertati-tati. Presiden Prabowo Subianto harus membayar hutang tersebut, belum lagi mengotak-atik konstitusi supaya anaknya jadi wapres. Kan coba bayangkan itu, selalu saya bilang, coba bayangkan hal yang sama dilakukan oleh Pak SBY. Bisa nggak Jokowi jadi presiden? Nggak mungkin. Tahun 2014 kan selesai Pak SBY, ya kan? Pasti ada termul, Rismon berarti apa sama Demokrat? Enggak, ya saya objektif aja. Coba bayangkan, Pak SBY dulu melakukan hal yang sama. Di situ ada capres calon presiden Prabowo Subianto diwakili Atta Rajasa misalnya. Coba ada untuk apa? Yang dilakukan sama seperti yang dilakukan Jokowi. Nggak bakal Jokowi jadi presiden. Harusnya sebagai presiden tahu adab, etika politik. Janganlah nanti ditiru presiden lain. Masa
Saya jadi incumbent presiden, anak saya nyalon wapres. Sekalian aja nyalon presiden. Kan seperti kerajaan akhirnya. Itu yang kita tidak suka. Seolah-olah negara ini milikmu, milik keluargamu. Ya, memang siapa kau, gitu loh. Ya, Anda kan dari lulusannya nobody. Setelah jadi presiden 2 periode seolah-olah pemilik Indonesia. Itu yang kita benci. Bukan personalnya atau keluarganya. Tidak ada. Ya nggak urusan ada itu. pribadi. Tetapi kan Indonesia ini harus lebih baik. Tetapi dengan Joko Widodo kan etika politiknya jadi buruk semua. Ya, pelemahan KPK, padahal dijanjikan kita akan perkuat KPK. Menambah anggaran 10 kali lipat, nambah penyidik 1000 penyidik. Padahal yang terjadi dilemahkan. Gitu loh. Jadi ya wajar kalau Anda sekarang punya banyak penentang. Karena Anda presiden terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Nggak ada presiden Indonesia di label presiden terkorup posisi api. Ya itulah nasibmu. Oke. Gitu ya kan? Oke, pemirsa, sekian dulu. Jadi sekian dulu. Ada kata-kata terakhir Bang, penutupan perihal ada closing statement untuk acara Besok. Maklumat Jogja dan launching buku. Jadi Kalau 2 acara itu di launching hari besok buku, nantikan aja besok jam 2 siang jam 2 siang. di UC UGM. Kalau kami Maklumat Jogja. kita cuma penonton, meramaikan lah, gitu ya kan? Ada super thanks dari Mas Adityo, 100.000 rupiah. Waduh, Terima makasih kasih ya. Mas Adit. Kawan-kawan, Adit, ya kan? semua anak bangsa. Dan kita sedang sedang proses ongoing menuliskan kesaksian, harus kita tulis itu. 12 kesaksian. 12 atau lebih lah sekarang, udah Iya, 15 sekarang mungkin udah ya. bertambah. Saya kira supaya menunjukkan humanisme dari orang-orang itu, ya ke 12 orang atau lebih itu, bahwa kita manusia biasa juga. Oke, kita warga saya masyarakat spill aja ya. seperti kalian. Sebenarnya di samping buku Jokowi White Paper itu akan ada buku juga dari 12 terlapor. Nah, tujuan dibuat buku itu kita ingin mendokumentasikan 12 terlapor ini profilnya seperti apa sih. Ini soalnya ini kan latar belakangnya beda-beda nih. Ada yang jurnalis, wartawan, Media. ada yang aktivis, advokat, peneliti. Jadi semuanya itu bercampur di dalam 12 terlapor. Ternyata pas perjalanannya nambah terus orangnya. Minggu lalu Berbeda dari latar 12 belakang sama sekali ya. tambah 2 jadi 14 kurang lebih. Minggu ini ada nama baru lagi yang terinput. Jadi kalau 15. bisa itu didokumentasikan dalam sebuah buku juga, cerita-cerita latar belakang dari 12 terlapor atau lebih, ini sisi humanisnya kayak mana sih, Profilnya struggle-nya. siapa aja ya. Ya misalnya kan ada Babe Aldo dari Madura, Iya, dari dari Sampang Sampang Madura. ya? Iya. Babe Aldo, ongkos juga ya kan, terus hak penginapan bagaimana, padahal penyidik tinggal gampang terbitkan surat panggilan, udah harus datang kau, nggak berpikir jauh segala macem. Sementara Jokowi enak sekali dia diperiksa di Solo, didatangi di hotel atau di mana itu, seperti hotel lah lounge-nya itu ya kan, seperti lagi di kafe. Itulah enaknya Joko Widodo. Bang, ada juga super thanks dari IPGD sebesar 20.000. Oh makasih Mbak atau Pak. Jadi menurut Abang sebenarnya nih prediksi Abang nih polemik ini ujungnya akan seperti apa? 12 atau yang sudah ada namanya ini akan naik jadi tersangka, statusnya akan Kalau sering saya ditahan katakan kah? di media kan kita bukan mau membicarakan atau memidana Pak Jokowi, tapi lebih kepada rekonsiliasi nasional bahwa pernah terjadi seperti ini ya. Kalau bisa ya Pak Prabowo Subianto melakukan inisiasi untuk rekonsiliasi supaya Pak Jokowi juga nggak terlalu malu di mata Indonesia dan mata dunia. Tetapi ke depan ini menjadi pembelajaran untuk tugas-tugas KPU. Gitu. Itu aja goalsnya, Bang. Ya itulah goalsnya, karena kalau kita bicara masa lalu terus nggak ada perbaikan ke depan. Nah ini harus perbaikan ke depan, gitu loh, ya kan? Siapa yang mau pingin jadi pemimpin publik, ya Anda ya harus transparan, bahkan duit Anda juga harus bisa dilacak publik. Dan
gitu loh, ke harta kekayaan. Jangankan ijazah, harta kekayaan Anda juga harus transparan. Kalau enggak, ya sudah jadi pengusaha atau yang lain aja, atau pemancing seperti saya di Menutuba, ya kan? Atau Ian, ya kan? Menjadi konten kreator, jadi media, jurnalis, gitu aja, gitu loh. Pembelajaran ke depan, ketika lu ingin menjadi pejabat publik, artinya gajinya dari rakyat, maka rakyat berhak tahu siapa kau. Gitu. Bang, oh iya, itu Pak Jokowi itu melapor itu karena kan dia dasarnya dirinya merasa terhina sehina-hinanya, merasa direndahkan serendah-rendahnya nih Bang. Dengan sering orang keluar masuk dipanggil Polda untuk diperiksa, disidik, di penyidikan, kira-kira citra Pak Jokowi ini yang sebelumnya merasa terhina sehina-hinanya, serendah-rendahnya, dengan banyak yang potensi orang akan dipenjara lah istilahnya, potensi orang akan dipenjara, apa wibawanya nanti akan naik Pak Jokowi atau seperti apa sih kira-kira? Ya, infamous, terkenal karena keburukannya, bukan famous ya, infamous, ya kan? Contoh bayangkan, sudah ada 2 korban di penjara, padahal ijazahnya adalah hak publik, dalam domain publik. Dia merasa terhina, sebenarnya rakyat yang terhina. Anda sudah jadi pejabat publik berapa puluh tahun, gitu loh, ya kan? Sampai rela memenjarakan Bambang Tri dan Gus Nur. Ya sudah, harusnya saat itu ini loh ijazahku, ku maafkan kalian karena wajar publik ingin tahu ijazahku, kan begitu harusnya. Karena saya jadi presiden ya pakai ijazah ini, gitu loh. Tunjukkan aja, masa dia dengan bengisnya di penjara 6 tahun, baru banding jadi 4 tahun. Bayangkan bengisnya seperti itu. Dan sekarang 12 terlapor atau lebih dengan 9 pasal berlapis, ya kan? Ada yang 12 tahun, ada yang 8 tahun, kalau kumulatif itu bisa 30 tahun. Padahal koruptor aja nggak seperti itu, maling uang rakyat aja nggak seperti itu. Itulah bengisnya dia. Dan dia manusia yang seolah-olah perawakannya itu baik, padahal dia bengis, sadis, gitu. Hak publik kok malah mau dipenjarakan orang, ya itu, gitu loh. Akhirnya kita tulis penelitian, ya salah lu, gitu loh, ya kan? Dan kalau sudah terkompilasi jadi buku gini akan tercatat dalam sejarah. Iya, Seperti itu, gitu kan? loh. Ya udah, ya makanya tandingi dengan buku juga, itu aja fairnya, ya kan? Jadi Bang, komen dari Terus ID, buku adalah sumber ilmu pengetahuan, bangkitkan lagi budaya membaca. Iya, ya jadi ya buku itu kan pemikiran. Kalau dalam engineering kan engineering di apa namanya filsafatnya didirikan untuk menyelesaikan masalah. Engineering. Iya, misalnya jembatan, ya, teknik sipil. Bagaimana supaya manusia bisa melalui 2 tepi yang dipisahkan oleh sungai atau yang lain atau jurang, supaya manusia bisa dengan aman dan lancar untuk melintasi. Nah, dibuatlah konstruksi lengkungan segala macam, dihitunglah mekanika tekniknya, titik-titik mekaniknya di mana yang paling lemah, mana yang paling kuat. Disitulah baru dihitung. Kan begitu, itulah engineering, gitu loh. Nah, oleh karena itu ya ayolah kita kuliah engineering, ya, jangan terlalu banyak sosial, politik, hukum. Bangkitkan lagi, tinggal landas dari Pak Harto saat itu yang baik menurut saya, ya kan? Oleh karena itu ya betapa mengerikan rejim Prabowo Subianto saat ini kalau mengikuti pola rejim Joko Widodo. Semua yang tidak sesuai dengan keinginannya berakhir di penjara, dikriminalisasi, ya kan? Makanya saya bilang buku Jokowi Undercover, kenapa nggak Anda bantah dengan buku juga? Ini loh yang benar, gitu loh. Tapi memidana rakyatnya, itulah bengisnya, gitu. Ya, tapi perawakannya seolah-olah kayak melangkah aja kayak orang baik, ya kan, gitu. Ya, ketika Anda menjadi pejabat publik, jangankan ijazahmu, hartamu pun harus bisa diketahui publik, gitu. Oke, gitu dulu. Oke, sementara gitu teman-teman. Gitu dulu ya, besok soft launching. Ya, covernya akan ini jauh lebih tebal dan covernya putih. Apa judulnya? Jokowi White Paper. Didesain oleh Ian, ya kan, langkah update. Kalau ini cuma untuk baris krim nih. Ya. Tapi ini juga nanti isi daripada ini ada di
Jokowi ada wallpaper white paper, di buku ya. besok. Ah. Oke. Sementara itu teman-teman, Bye bye. terima kasih, kita akhiri live stream malam ini. Terima kasih yang sudah berkomentar baik. Terima kasih yang sudah like, subscribe, membagikan video ini di Bali G Academy ataupun di Langkah Update. Terima kasih. Bye bye. Udah? Sugar haternya sepi aja. Kayaknya termul tahu ngumpul.